Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan di masa pandemi ini. Yang terhormat Pak Arya Susman dan Bapak Agus Rahayu sebagai guru mata pelajaran ekonomi di kelas 11 IPS. Izinkan kami menyampaikan dan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi FGD Ekonomi. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pengenalan masing-masing nama kelompok. Saya Vira Marinda, absen 12. Saya Altasiza Revanasya, absen 1. Saya Alpandam, absen nomor 2. Saya Farah Radia Zulfa, absen 10. Saya Nadia Luzia Firita Ningsi, absen 25. Saya Syarla Ulia Harahap, absen 33. Selanjutnya presentasi PPT yang sudah diskusikan. Pengertian dari ekonomi internasional dan perdagangan internasional. Ekonomi internasional adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari segala sesuatu mengenai hubungan ekonomi antar negara. Salah satu kajian dari ekonomi internasional adalah perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah aktivitas transaksi yang dilakukan pelaku ekonomi lintas negara dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Perdagangan internasional dapat juga disebut tukar-menukar atau jual-beli antar dua negara atau lebih. Manfaat perdagangan internasional diantaranya adalah menjaga stabilitas harga, menambah devisa negara, memperluas lapangan kerja, transfer teknologi, memperluas pasar hasil produksi dalam negeri, peningkatan kualitas produk, meningkatkan daya saing negara di dunia internasional, serta mempererat persahabatan antar negara dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Terdapat sejumlah faktor yang mendorong terjadinya kegiatan perdagangan internasional, yaitu perbedaan sumber daya alam. Setiap negara membutuhkan barang-barang yang tidak dapat diproduksi oleh negaranya. Perbedaan sumber daya manusia karena kuantitas ataupun kualitas sumber daya manusia suatu negara dengan negara lain berbeda-beda. Keuntungan dari adanya spesialisasi, yaitu harga barang yang lebih murah karena adanya spesialisasi dalam bidang produksi dan minimalisasi biaya produk. Karena adanya perbedaan selera pada masyarakat, adanya perbedaan teknologi yang dimiliki setiap negara, kemampuan setiap negara dalam memproduksi suatu barang atau jasa yang relatif terbatas, perbedaan biaya produksi yang dapat terjadi karena murahnya biaya tenaga kerja atau disebabkan tingginya teknologi, dan perbedaan nilai-nilai budaya. Kemudian faktor penghambat perdagangan internasional yaitu kebijakan proteksi oleh pemerintah, karena kebijakan proteksi biasanya bersifat sementara. Jika suatu saat industri domestik dirasakan sudah cukup besar dan mampu bersaing dengan industri asing, maka proteksi akan dicabut. Apresiasi mata uang dalam negeri, perbedaan mata uang antara negara menyebabkan perbedaan mata uang itu sendiri. Hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak jika sebelumnya tidak disepakati ditetapkan mata uang yang berlaku sebagai mata uang standar internasional. Rendahnya kualitas sumber daya produk secara otomatis akan melemahkan daya asing dari produk tersebut. Jika ada negara importir dan eksportir dalam sistem pembayaran yang berlakunya belum berkembang dengan baik, maka akan menyebabkan risiko yang sangat tinggi dan transaksi menjadi tidak praktis. Terjadinya perang, hal tersebut tentu melemahkan daya beli masyarakat suatu negara sehingga tidak dapat melakukan transaksi batas barang produk luar negeri. Proteksi wilayah regional biasanya akan membuat kebijakan yang mendorong pengembangan ekonomi negara-negara anggotanya. Hal tersebut akan menjadi hambatan tersendiri bagi negara di luar regionalnya untuk masuk ke dalam negara yang menjadi anggota organisasi ekonomi tersebut. Teori perdagangan internasional. Satu teori klasik dikemukakan oleh Adam Smith dan David Ricardo, yaitu teori keunggulan mutlak. Mengungkapkan pertukaran akan terjadi di antara dua negara jika setiap negara memiliki keunggulan dalam memproduksi barang tertentu. Kebijakan perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kebijakan perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara yang memiliki keunggulan dalam memproduksi barang tertentu. Kebijakan perdagangan internasional dapat diartikan sebagai kebijakan yang dilakukan oleh negara-negara yang memiliki keunggulan dalam memproduksi barang tertentu.
kebijakan pemerintah dalam mengatur proses penukaran barang atau jasa antar pelaku ekonomi lintas negara. Macam-macam kebijakan perdagangan internasional. Ciri utama perekonomian terbuka dan perdagangan internasional adalah adanya ekonomi dan adanya ekspor dan impor. Kebijakan dalam bidang ekspor yaitu tarif, subsidi, dumping, dan diskriminasi harga. Kebijakan dalam bidang impor yaitu larangan impor dan kuota. Tujuan kebijakan perdagangan internasional meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melindungi produksi dalam negeri, menyebarkan secara neraca pembayaran. Alat pembayaran perdagangan internasional dibagi dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah uang tunai. Uang tunai ini biasanya yang paling lazim dipergunakan untuk membayar setiap kegiatan transaksi jenis uang yang diinginkan sesuai dengan perjanjian sebelum terjadi transaksi jual beli pembayaran. Yang kedua ada barang. Barang ini biasa digunakan sebagai alat pembayaran, misalnya hasil kekayaan alam dan sejenisnya. Besar atau kecilnya barang yang akan diserahkan sesuai dengan besarnya nilai uang yang harus dibayar. Yang ketiga ada emas. Pembayaran dengan emas ini tuh sama dengan pembayaran menggunakan barang. Cara pembayaran internasional dibagi jadi 4, yaitu yang pertama ada pembayaran tunai atau full bodied money. Pembayaran tunai ini merupakan cara yang biasa, yaitu pembayaran dilakukan secara tunai. Jika ada kegiatan ekspor impor, langsung disertai pembayaran dengan mengirimkan sejumlah mata uang tertentu yang dikehendaki. Namun cara seperti ini sudah mulai ditinggalkan karena kurang praktis dan dinilai beresiko tinggi. Yang kedua adalah pengiriman wasel atau bill of change. Wasel atau bill of exchange adalah surat perintah tertulis untuk membayar sejumlah mata uang kepada orang tertentu pada tanggal jatuh temponya. Dalam pembayaran internasional, pengiriman wasel dilakukan oleh eksportir dengan mengirimkan surat tagihan kepada importir setelah importir menerima surat tagihan. Importir membuat surat janji pembayaran surat tagihan tersebut, kemudian dikirimkan kembali kepada eksportirnya. Yang ketiga ada pengiriman cek. Pembayaran internasional dengan cara ini dilakukan dengan campur tangan bank. Seorang importir harus membuka rekening di bank yang mempunyai cabang di negara eksportir itu sendiri. Jika terjadi kegiatan impor barang, importir mengirimkan cek pembayaran kepada eksportirnya. Setelah menerima cek itu, eksportir tersebut mencairkan di bank yang telah ditunjuk. Yang terakhir ada letter of credit atau LC. Letter of credit ini adalah surat tagihan yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan importir yang menyatakan bank menyetujui akan membayar sejumlah uang kepada eksportir pada tanggal yang telah ditentukan. Adapun pihak-pihak yang terkait di antaranya, yang pertama ada importir sebagai pembuka, yang kedua ada bank yang mengeluarkan LC, dan yang terakhir eksportir. Pengertian neraca pembayaran. Neraca pembayaran internasional adalah cara yang tersusun secara sistematis mengenai seluruh transaksi ekonomi internasional yang meliputi perdagangan barang atau jasa, transfer keuangan, dan moneter antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Tujuan neraca pembayaran. Yang pertama, memberikan informasi kepada pemerintah mengenai posisi negara di perdagangan internasional. Yang kedua, memberikan informasi kepada pemerintah mengenai posisi pembayaran internasional. Yang ketiga, membantu pemerintah dalam menetapkan kebijakan fiskal dan moneter. Yang keempat, merupakan alat untuk mengukur berapa besar utang dan piutang negara terhadap luar negeri. Yang kelima, merupakan alat untuk mengukur struktur dan komposisi transaksi ekonomi suatu negara dengan dunia internasional. Dan yang terakhir, mengukur keadaan perekonomian dan posisi keuangan internasional suatu negara. Fungsi neraca pembayaran yang pertama adalah alat pembukuan
dan alat pembayaran luar negeri agar pemerintah dapat mengambil keputusan apakah negara dapat melanjutkan masuknya barang-barang luar negeri dan dapat menyelesaikan pembayaran tepat pada waktunya. Yang kedua, alat untuk menjelaskan pengaruh dan transaksi luar negeri terhadap pendapatan nasional. Yang ketiga, alat untuk mengukur keadaan perekonomian dalam hubungan internasional dari suatu negara. Yang keempat, alat kebijakan moneter yang akan dilaksanakan oleh suatu negara. Komponen neraca pembayaran. A. Transaksi berjalan. 1. Neraca perdagangan. Neraca perdagangan ialah suatu pernyataan mengenai perdagangan barang suatu negara dengan negara lain dalam jangka waktu tertentu. Sengaja perdagangan dibuat agar suatu negara dapat mengetahui perkembangan perdagangan yang dilakukan agar neraca perdagangan suatu negara ada 3 kemungkinan, yaitu A. Neraca surplus jika nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor. B. Neraca defisit jika nilai ekspor lebih kecil daripada nilai impor. C. Neraca seimbang jika nilai ekspor yang sama dengan impor. 2. Neraca jasa. Neraca jasa ialah suatu pernyataan perdagangan di bidang jasa suatu negara dengan negara lainnya dalam jangka waktu tertentu. A. Transaksi modal. Transaksi modal dalam mencatat arus modal masuk dan keluar baik jangka panjang maupun jangka pendek, terdiri dari 2, yaitu modal pemerintah dan modal swasta neto. B. Neraca moneter. Neraca moneter ialah perubahan cadangan devisa berdasarkan transaksi devisa yang masuk dan keluar dari suatu negara dalam periode tertentu yang dicatat oleh bank sentral dan berfungsi sebagai neraca penyeimbang. Analisis keseimbangan neraca pembayaran. A. Keseimbangan neraca berjalan. Transaksi dikatakan seimbang jika arus uang yang masuk sama besar dengan arus barang yang keluar dari hasil transaksi barang dan jasa yang terjadi antar negara. B. Keseimbangan neraca pembayaran. Keseimbangan neraca pembayaran akan terjadi jika arus uang masuk dari akibat transaksi berjalan dan transaksi modal sama besarnya dengan arus uang keluar dari transaksi tersebut. Pengertian devisa. Devisa adalah semua valuta asing yang mempunyai daftar khusus di bank sentral dan dapat digunakan untuk membiayai transaksi perdagangan nasional. Adapun valuta asing adalah segala mata uang asing yang beredar di dalam suatu negara. Fungsi dari devisa: 1. Sebagai alat ukur internasional. 2. Sebagai alat pembayaran uang luar negeri seperti impor barang atau jasa. 3. Sebagai sumber pendapatan negara. Hard currency adalah mata uang yang sering digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi ekonomi internasional. Ada dua jenis, yaitu devisa resmi dan devisa cadangan nasional. Cadangan devisa resmi adalah jumlah falas yang benar-benar memiliki bank sentral yang diperoleh dari pengurangan aktivitas luar negeri bruto dengan kewajiban tertentu. B. Cadangan devisa nasional adalah seluruh devisa yang dimiliki perorangan, badan, atau lembaga, terutama perbankan yang secara moneter merupakan kekayaan nasional. Sumber-sumber devisa. Sumber-sumber devisa biasanya berasal dari 2 unsur, yaitu pendapatan ekspor neto yang diperoleh dari selisih antara ekspor barang dan jasa dengan impor barang dan jasa. B. Arus modal masuk neto yang diperoleh dari selisih antara modal yang masuk dan modal yang keluar. Selain dari sumber utama tersebut, terdapat beberapa sumber devisa lainnya, yaitu kegiatan ekspor, sektor pariwisata, pinjaman luar negeri, investasi asing, hadiah, bantuan atau sumbangan luar negeri, penerimaan dividen, serta bunga dari luar negeri dan hasil kerja Indonesia di luar negeri. Tujuan penggunaan devisa: 1. Membiayai impor barang dan jasa yang bersangkutan. 2. Cadangan pembayaran impor barang dan jasa pada bulan yang akan datang. 3. Membayar cicilan utang luar negeri dan bunganya. 4. Cadangan kekayaan pendukung nilai rupiah. 5. Membiayai perwakilan di luar negeri atau duta besar, konsulat, dan lain-lain. 5. Membiayai atlet, misi kebudayaan, studi banding, atau perjalanan dinas pejabat negara.
Demikian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Arya Susman dan Bapak Agus Rahayu sebagai guru mata pelajaran ekonomi. Semoga kelompok kami dapat mendapatkan hasil nilai yang memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.